Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu. Sekarang kita masuk ke bab yang kedua sih sebenarnya, yaitu bab laju reaksi. Oke, apa nih yang ada di pikiran kalian tentang laju reaksi? Laju, kecepatan. Nah, jadi di sini kita akan mengukur kecepatan suatu reaksi. Nah, di sini ada mind map atau ada peta konsepnya. Jadi di sini laju reaksi itu akan dipengaruhi oleh konsentrasi plastik, luas permukaan, katalis suhu, dan di sini berkaitan dengan waktu perubahannya. Nah, di sini ada yang perlu tahu itu karena di sini ada hubungannya dengan konsentrasi, maka kalian perlu merecall lagi pengetahuan kalian tentang molaritas itu di konsep mol waktu kelas 10 ya. Molaritas itu adalah cara untuk menyatakan konsentrasi larutan. Ya, satuannya M besar yang artinya molar. Caranya adalah mol dibagi dengan volume dalam liter, atau jika volume dari suatu larutan itu merupakan satuannya mililiter, berarti tinggal gram per ml kali 1000 dibagi dengan volume dari larutan itu sendiri. Ya, sama sih, sama yang atas, mau yang atas atau yang bawah itu sama aja ya. Jadi mau yang mana aja boleh. Di sini yang ini adalah merupakan volume dari larutan. Jadi kalian nggak perlu konversi ke liter. Kalau ini kan volumenya itu harus dalam liter ya. Nah, kalau yang ini dia volumenya dalam satuan mililiter. Seperti itu. Oke. MR-nya kalian harus tahu dulu, harus hitung ya. Nah, di sini ada contohnya, tentukan molaritas 0,2 mol HCl dalam 1 liter larutan. Jadi karena di sini ada langsung, ini ada M-nya atau molnya, lalu ada volumenya dalam liter. Jadi bisa langsung ya, M sama dengan N per V ya. Oke, ini udah pernah ya kita bahas waktu kelas 10. Kita nggak perlu bahas lagi. Oke. Nah, di sini kita nggak perlu bahas ini juga. Langsung. Nah, ini pengenceran juga udah pernah ya waktu kelas 10. V1 M1 sama dengan V2 kali M2. Nah, kita langsung ke konsep laju reaksi. Laju reaksi di sini menyatakan laju berkurangnya jumlah reaktan atau laju bertambahnya jumlah produk dalam satuan waktu. Jadi bisa dipahami ya, misalkan A B menjadi C plus D. Di sini A plus B itu merupakan reaktan atau bereaksi. Dan C plus D itu adalah produk. Jadi laju reaksi ini adalah laju berkurangnya reaktan, karena namanya reaktan, kalau bereaksi itu pasti habis ya, atau berkurang. Jadi laju berkurang reaktan atau reaksi, atau laju bertambahnya produk dalam satuan waktu. Biasanya dalam satuan detik ya, satuan dari waktunya. Nah, di sini kalau di ini ya, di grafik, ini kan dari misalkan dari mendekati 0 ya, menjadi ini merupakan grafik dari produk. Ya. Ini grafik dari produk, dan yang ini lama-lama akan habis ya, berkurang. Ini adalah reaktannya. Ya, jadi ada perpotongan di sini. Oke. Ini nggak perlu ya. Sebenarnya sama aja sih. Oke. Kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ini nanti kita bahas aja di video ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu tadi sudah disebutkan pada peta konsep ya. Ada konsentrasi, ada luas permukaan, ada temperatur, ada katalis. Gitu ya. Nah, di sini konsentrasi atau molaritas, di sini jika molaritasnya semakin besar,
maka akan semakin cepat laju reaksinya. Ya. Ini semakin besar konsentrasi, semakin cepat laju reaksinya. Gitu ya. Jadi kebalikannya, kalau semakin kecil konsentrasi berarti semakin lambat laju reaksinya. Kenapa sih? Kan konsentrasi itu kan banyaknya suatu partikel di dalam suatu larutan kan. Kalau konsentrasinya besar berarti partikelnya itu akan semakin rapat atau semakin banyak. Jadi akan banyak kemungkinan tumbukan. Karena di sini reaksi itu kan terjadinya tumbukan ya. Nah, jadi di sini semakin besar konsentrasi, semakin banyak partikelnya, semakin banyak kemungkinan tumbukannya, maka semakin cepat laju reaksinya. Begitu juga sebaliknya ya. Lalu yang kedua yaitu ada luas permukaan. Di sini maksudnya luas permukaan itu adalah semakin besar luas permukaan atau semakin kecil ukuran partikel akan semakin cepat. Ya, jadi di sini maksudnya adalah gini. Kita bandingkan, kalian punya kertas dengan ukuran misalkan ya. Di sini misalkan 2 meter 20 cm aja ya, 20 cm sama 10 cm. Jadi luas permukaannya 200 ya. Luasnya adalah 200 cm persegi. Lalu kalau misalkan kertas yang dengan ukuran yang sama, kita potong-potong menjadi lebih kecil, misalkannya gini ya, misalkan kita potong-potongnya itu jadi berapa bagian gitu ya, jadi 20 bagian misalkan ya, digunting menjadi 20 bagian. Berarti kan masing-masing kertas itu kan 10 cm persegi ya. Ya kan? Masing-masing kertas 10 cm persegi harusnya, ya kan? Tapi kalau dia ini kita ukur secara seksama, ternyata dia akan lebih luas permukaannya. Permukaan bidang sentuh ya. Luas permukaan bidang sentuhnya. Jadi di sini dengan kata lain luas permukaan itu semakin besar luas permukaan, semakin besar luas permukaan atau semakin kecil ukuran partikel, maka semakin cepat laju reaksinya. Begitu ya. Kebalikannya, semakin kecil luas permukaan atau semakin besar ukuran partikel, maka semakin lambat laju reaksinya. Kalian bandingkan gula batu yang gelondongan gitu dibandingkan dengan gula pasir dengan berat yang sama ya, dengan berat yang sama. Lebih cepat larut yang mana? Pasti yang pasir ya. Itu karena permukaan bidang sentuhnya itu lebih besar daripada yang gula batu. Seperti itu ya. Itu untuk luas permukaan. Lalu untuk temperatur atau suhu, coba kalian bayangkan, kalian bikin teh manis, ngelarutin gula kan pasti ya, pakai air panas. Yang satunya lagi pakai air dingin ngelarutin gulanya. Lebih cepat larut yang mana? Pasti lebih cepat larut yang panas ya. Nah di situ karena ada menambahkan energi kinetik. Jadi di sini menaikkan temperatur atau suhu, energi gerak atau energi kinetik partikelnya itu kan bertambah. Jadi dapat energi itu ya. Jadi semakin banyak kemungkinan tumbukan. Jadi semakin cepat laju reaksinya seperti itu. Lalu katalis, di sini katalis itu sebenarnya bukan mempengaruhi ya. Itu sebenarnya bisa ditambahkan atau tidak. Katalis itu adalah zat yang berfungsi untuk mempercepat terjadinya reaksi. Tapi dia tidak ikut bereaksi, dia akan diperoleh kembali di akhir
reaksi. Yes. Jadi katalis itu bisa ditambahkan atau tidak. Tapi kalau kita pengen lebih cepat, berarti kita pakai katalis. Seperti itu. Oke. Nah, ini nanti kita bahas aja ya. Kita lanjut ke yang pembahasan lain. Oke. Nah, kita lanjut ke persamaan laju reaksi. Oke. Persamaan laju reaksi itu masih sama ya kayak persamaan reaksi biasa. Tapi ini persamaan laju reaksinya itu adalah seperti ini. V sama dengan K. K ini adalah konstanta laju reaksi dikalikan dengan konsentrasi A dipangkatkan dengan ordenya, lalu dikali konsentrasi B dipangkatkan dengan ordenya. Jadi di sini X dan Y merupakan orde reaksi. Oke ya, orde reaksi itu bisa dihitung. Nah, bisa dihitung. Oke, di sini. Nah, ini kalau dia udah ada angkanya seperti ini, berarti nah ini H itu dia ordenya 2, berarti orde reaksi dari ini semuanya adalah 2. Kalau ini tinggal ditambahin aja, ini artinya orde NO-nya 2, orde Cl2-nya adalah 1, tinggal dijumlahin. Terus ini juga 1,5. Gitu ya. Nah, ini makna dari orde reaksi. Jadi orde reaksi itu bisa dari 0 sampai banyak gitu ya. Bisa banyak. Silahkan kalian baca, nanti Ibu share ini ya. Nah, menentukan persamaan laju reaksi. Kan laju reaksi itu pasti V sama dengan K. Konsentrasi A, entah itu apa, pangkat X atau ordenya, kali konsentrasi B, pangkat Y. Ini kita harus cari terlebih dahulu X dan Y-nya. Dari mana sih? Pasti akan disediakan tabel. Nah, seperti ini. Caranya bagaimana sih? Kita lihat ya di sini. Reaksi gas bromin dengan gas nitrogen oksida sesuai dengan persamaan reaksi berikut. Jadi kita harus menuliskan dulu. Nah, A dan B ini merupakan reaksinya ya. Reaksinya ini kalau dilihat dari persamaannya ini merupakan pereaksi, jangan. Yang ini merupakan produk. Reaksi ini kita masukkan ke istilahnya kita masukkan ke template-nya ya. Berarti laju reaksinya harusnya akan begini. K dikali NO pangkat X karena kita belum tahu kali BR pangkat Y. Ini dulu, ini adalah awalan. Nanti kalau X sama Y-nya sudah ketemu, kita gantikan dengan angka yang sudah kita ketahui ya, kita temukan. Oke, caranya gimana sih, Bu? Oke, perhatikan baik-baik. Ya. Ini ada tabel dari 1 sampai 4, ada laju reaksinya. Ya. Kalian ikuti saja apa yang ditanyakan. Kalau yang ditanyakan orde reaksi terhadap NO, berarti cari data konsentrasi BR2 yang sama. Jadi cari dua data. BR2 yang sama. Kita lihat BR2. Ada 0,05 yang sama, ini juga sama. Tapi kita pilih dua data aja. Misalkan, Ibu pengen ambil data 1 dan data 3. Begitu ya. Nah, dari data 1 dan data 3, ini kita bisa cari. Ya. Nah, misalkan Ibu tulis di sini dari data, dibalik aja ya, 3 dan 1.
Jadi kan kita tadi udah punya template ya, V sama dengan K kali NO pangkat X dikali BR2 pangkat Y. Kita masukkan ini, berarti V3 per V1 sama dengan K3 per K1 kali konsentrasi NO yang ketiga per konsentrasi NO yang pertama dipangkatkan X kali konsentrasi BR2 yang ketiga per konsentrasi BR2 yang pertama dipangkatkan Y. Kita masukkan angkanya. Nah, namanya konstanta itu akan sama di setiap setiap data ya, 1 sampai 4 itu pasti sama. Kita coret saja. Lalu kita lihat ya, V3 ketiga itu adalah 24. Berarti 24 per V1-nya adalah 6 sama dengan ini udah nggak usah, artinya 1 ya. NO, kita masukkan NO. NO yang ketiga itu adalah 0,2. Nah, ini. Lalu NO yang pertama adalah 0,1. Pangkatkan X dikali BR2 yang ketiganya 0,05. Lalu BR2 yang pertamanya juga 0,05. Pangkat Y. Ini kan 0,05 bagi 0,05 itu 1 ya, bukan 0 ya, 1 pasti ya. Berarti ini 1 sudah. Nah, kita bagi nih, 24 dibagi 6 itu adalah 4. 0,2 bagi 0,1 adalah 2 pangkat X. Jadi 2 dipangkatkan berapa? Hasilnya 4. 2 ya. Berarti order dari si NO-nya itu atau X-nya itu adalah 2. Seperti itu. Ini untuk A. Nah, untuk yang B gimana? Sama. Kan kalau mau nyari NO, dia harus nyari BR2 yang sama. Tapi kalau nyari BR, berarti cari 2 data NO yang sama. Kita cek. NO yang sama itu yang mana sih? Oh, cuma 1 sama 2 ya. Cuma 1 sama 2. Cuma ini dan ini doang. Ya kan? Berarti kita pakai 2 data itu aja. Ya. Kita pakai data 2 dan data 1. Nah, yuk kita masukkan angkanya. Dari data 2 dan 1. Masih sama ya, kita pakai template ini. Berarti V2 per V1 sama dengan K2 per K1 kali NO kedua, lalu NO ke-1 pangkat X kali BR2 kedua sama BR2 ke-1 pangkat Y. Pangkatnya jangan lupa ditulis. Yes. Pangkatnya jangan lupa ditulis. Kalau ya, ini sama, K itu 1 ya, karena dia sama. Kita lihat ke atas, V2 sama V1-nya berapa? V2-nya 12, V1-nya 6. Ya udah, kita tekan V2-nya 12, V1-nya 6. NO yang keduanya 0,1, yang pertamanya juga 0,1 ya. 0,1. Ini juga dihitung 1. Lalu kita ke BR-nya. BR kedua sama BR ke-1. BR keduanya 0,1, BR ke-1-nya 0,05. Hati-hati ya cara membacanya. Membaca tabelnya. Ini 0,1, 0,05.
Oke. Ini kalau dibagi jadi 2, ini juga kalau dibagi jadi 2, 2 pangkat Y. Berarti berapa? Y adalah 1. Dengan kata lain, order reaksi dari NO ini adalah order reaksi NO ya. NO ini berarti order reaksi BR2. Sama dengan 1. Itu nanti persamaan laju reaksinya itu ditanyakan nggak ya? Harus ditanyakan sih. Oh, ini yang C nih, persamaan laju reaksinya. Berarti kita jawab yang C ya. Kan tadi kita udah dapat template ya, sih sama dengan K kalian O pangkat X. X-nya kita ganti dengan angka ini. Dengan angka ini. 2 dikali BR2 pangkat 1. Kalau 1 nggak usah ditulis ya. Ya udah selesai. Itu sampai C. Panjang ya, jadi dari A sampai nanti terakhir itu akan sama, akan berurutan ya hasilnya. Seperti itu. Nanti kita bahas lagi ya di Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.